Saya sampaikan pada Anda nih, ini kantor Anda. Tindak lanjut ini, dugaan boksit ilegal. Ini orang kuat loh. Ini sangat kuat pemiliknya, sangat kuat. PT MKU, PT KBM, dan pembelinya PT Bay. 3 PT ini adalah Bapak Santoni. Dia sangat kuat. Saya mohon ini Bapak Bahlil, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya datang ke sini mencari hukum dan keadilan. Jakarta, 3 Desember tahun 2025, dugaan aktivitas tambang bauksit ilegal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kembali mencuat. Dewan Pimpinan Daerah DPD Kepri, Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara, Bapan resmi melaporkan dugaan praktik pertambangan tanpa izin tersebut kepada penyidik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SD, Rabu 3 Desember tahun 2025. Pelaporan dilakukan setelah rangkaian temuan lapangan yang menunjukkan adanya aktivitas penambangan tanpa izin, serta aliran distribusi hasil galian ke sejumlah perusahaan di Kepulauan Riau. Bapan, ada dugaan tambang tanpa izin beroperasi sejak 2008. Perwakilan DPD Kepri Bapan, Ahmad Iskandar Tanjung, menyatakan laporan ini penting untuk memastikan penegakan hukum atas aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan negara. Kami melapor karena aktivitas ini merugikan negara dalam jumlah besar, ujar Ahmad di Jakarta. Ia menjelaskan, tambang bauksit di Sanggau diduga telah beroperasi tanpa izin lengkap selama bertahun-tahun. Data yang diterima Bapan dari Kalimantan Barat menyebutkan aktivitas penambangan dilakukan oleh PT MKU dan PT KB. Sementara pembeli mineral disebut mengarah ke PT Bay di Bintan, Kepulauan Riau. Ketiganya dimiliki oleh satu orang bernama Santoni, ungkapnya. Yang saya laporkan adalah kepada Gakum, ini tentang dugaan tambang boksit ilegal. Dulu Gakumnya, Pak Teo, ini sudah pernah ke lokasi. Kenapa sampai saat ini vakum, diam? Bahkan saya di dalam pernah ketemu dengan Pak Teo. Bahkan Pak Teo saya bentak lagi tuh. Pak Teo, apa alasan Anda? Kasus ini sepertinya terindikasi didiamkan. Ada apa nih? Katanya begitu Anda di Kabupaten Sanggau, Anda ditelepon. Lalu Anda pulang. Ini ada apa nih? Padahal Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada publik, siapapun bintangnya, bahkan mantan bintang sekalipun, kalau ada indikasi membuat tambang dugaan ilegal, masalah boksit, disikat habis oleh Presiden. Jangan sampai nanti ini kejadiannya seperti di Sumatera. Ini banjir yang meluas gitu. Kan tidak mungkin kalau hujan turun dengan intensitas besar, maka bencana yang terjadi di Sumatera bisa saja terjadi di Kalimantan Barat. Dan buat Pak Prabowo, Pak, kami mendengar langsung bahwasannya deklarasi Bapak yang siap melawan koruptor, melawan orang-orang yang mencuri kekayaan rakyat Indonesia dan merugikan rakyat Indonesia. Tidak peduli dia jenderal bintang 1, bintang 2, atau mantan jenderal, tolong buktikan. Dan buat Bahlil, tolonglah, ayo, jangan cuma pencitraan. Ini rakyat sekarang sudah lapor dengan bukti-bukti hukum yang kuat. Dan saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, lawan kita bukan orang lemah, oligarki kuat. Ya, tambang bauksit bukan barang ecek-ecek sayang. Ya, habis ditambang seperti yang dikatakan tadi Syah Bandar, banyak yang tahu di sana. Kapoldanya kemana tuh? Kapolda Kalbar kemana tuh? Tambang segitu besarnya masa nggak tahu? Ini bukan barang kecil, besar, hektaran. Izinnya nggak lengkap, masa nggak tahu? Gubernur Kalbar kemana? Dan saya meminta rakyat Kalbar, ayo sama-sama kita bersuara, karena tetap yang akan jadi korban adalah rakyat. Sudah mangkrak berapa tahun, Bang? Ini masih berjalan, Pak. Masih berjalan. Dari abang ketemu tadi itu sampai saat Waktu saya ketemu dengan Pak Teo, itu kurang lebih bangsa 2 bulan yang lalu. Di ruangannya dia, di belakang. Pak Teo itu adalah penyidik PPNS dari Gakum. Yang saya bingungkan adalah kepada pemerintah Kalimantan Barat. Ini Syah Bandar kemana nih? SDM-nya kemana?
Siapa yang memberikan izin olah gerak? Apakah Sabandar? Apakah Sabandar tidak tahu? Kalau RKB tidak tahu, tidak ada. Apakah Sabandar tidak tahu? Jamreng tidak ada, DJPL tidak ada. Apa dasar hukumnya? Seperti itu. Bang, abang mewakili siapa bang? Kalau boleh tahu bang, izin. Saya Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara. Nah, saya punya tim DPD Kalimantan Barat. Ini suratnya. Di Kalimantan Barat itu produksi. Pembelinya di Bintan. Ini hulu dan ini hilir. Oke. Totalnya berapa bang? Diduga kuat total kerugiannya ini ratusan miliar bahkan triliunan. Untuk lokasi sendiri sekarang udah ditempatin sama siapa? Masih berjalan. Masih berjalan. Masih berjalan tambangnya. Kemarin saya pulang dari Pontianak, pas kemarin saya langsung ke Kabupaten Sanggau, itu masih berjalan. Kapal tongkang masih beroperasi. Ini tentang tambang boksit dan ilegal. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya punya data SDM. Nah, di SDM mengatakan bahwa tahun 2023, 2024 hingga tahun 2025 sangat kuat dugaan RKAB-nya tidak ada. Kalau tidak ada RKAB-nya, sudah jelas ini dana pasca tambangnya jelas tidak ada. Jaminan reklamasinya tidak ada. Jadi kalau dihitung-hitung, ini bisa jadi indikasi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Di sini ada tabel investasi per tahun 2022. 7.450 dolar Amerika. Tahun 2023 tidak ada, 2024 tidak ada, 2025 tidak ada. Kemudian di sini dikatakan bahwa Bapak Santoni ini sahamnya 99%. Nah, Bapak Santos sahamnya 1%, sehingga semua 100%. Nah, ini terkait dugaan tambang ilegal oleh PT MKU dan PT KBM. Pembelinya adalah sangat kuat dugaan PT BAI yang ada di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. PT KBM, PT MKU, dan PT BAI ini pemiliknya satu, namanya Bapak Santoni.